Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman tahu korupsi adalah permasalahan yang serius yang dapat merusak bangsa ini dan membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, dan merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi. Dan saya akan membahas materi tentang suap menyuap, tapi sebelumnya mari kita dengar lagu anti korupsi. Suap menyuap dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai pemberian atau janji kepada seseorang penyelenggara negara atau PNS yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam sejumlah perkara suap di Indonesia, jarang transaksi diberikan lewat rekening bank, seringkali pemberian dilakukan lewat perantara dan memakai kode atau istilah tertentu. Suap secara harfiah terkait dengan makan bisa berupa nasi, roti, dan lain-lain. Namun, seiringnya waktu, definisi suap pun meluas, tak lagi berhubungan dengan makan, tapi justru menyangkut perbuatan kriminal. Disebutkan pula, suap disepadankan dengan delik jabatan karena suatu pemberian sesuatu atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan di sini dibatasi hanya pada jabatan publik dan tidak termasuk jabatan di sektor swasta. Disitulah suap termasuk dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyederhanakan korupsi dalam 7 kelompok, antara lain menyebabkan kerugian negara, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, pemerasan, perbuatan curang, dan penggelapan dalam jabatan. Pembahasan pasal. Dalam pembahasan pasal ini hanya dibatasi pada pasal 11 dan pasal 12 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Pertama, pasal 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal ini berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kedua, pasal 12 huruf A berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal ini berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketiga, pasal 12 huruf B. Pasal ini berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Keempat, pasal 12 huruf C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal ini berbunyi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Kelima, pasal 12 huruf D. Pasal ini berbunyi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.